Di sini saya ingin menceritakan salah satu pengalaman saya selama mengemudi di trek. Waktu itu saya dapat tugas event mudik bareng tahun 2017 yang dimana saya dapat user ke arah. Kita berangkat dari pagi dan alhamdulillah nggak ada halangan sampai di sekitar jam 3 sore. Dan sampainya di lokasi, user langsung menawarkan untuk istirahat bareng bersama keluarga besarnya di rumah beliau. Dengan halus saya bilang, mohon maaf Pak, saya di sini punya kerabat. Padahal waktu itu saya nggak tahu harus istirahat di mana. Singkat cerita, di situ ada musola yang jaraknya sekitar 50 meter dari rumah user. Dan di situ waktu itu saya langsung izin untuk menjalankan sholat, untuk menunaikan sholat asar. Sampainya di musola tersebut, saya berpikir parkirannya lumayan luas, tempatnya sepi, mungkin di sini bisa buat istirahat nanti malam. Selesai saya sholat, saya balik ke rumah user untuk melayani kembali seperti biasa. Dan sekitar jam 8 malam user bilang hari ini selesai. Dan dari awal user udah menawarkan saya untuk tidur bareng bersama keluarga besarnya di ruang tamu. Tapi buat saya itu nggak mungkin, karena saya harus menghargai dia dan keluarganya dan harus menghargai segala privasinya. Tanpa berpikir panjang, saya langsung bilang saya istirahat di rumah kerabat saya sekitar sini. Yang waktu itu padahal dalam pikiran saya cuma punya tempat di musola yang tadi saya sholatin sorenya. Dan user mengizinkan dan memastikan kalau ada apa-apa silahkan kembali jam berapapun. Malam itu saya masuk ke area tersebut, ke area musola tersebut sekitar jam 8:30. Di lokasi tersebut musolahnya itu ada kayak pondok pesantren, tapi udah nggak berfungsi dan musolahnya sepi. Dan malam itu karena habis berkendara yang lumayan panjang waktunya, saya tiduran di dalam mobil. Dalam kondisi jok belakang saya rebahkan, saya turunin supaya saya bisa lurus. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saya tuh kayak ada yang bangunin. Waktu saya bangun, saya lihat dengan sadar di samping saya itu, samping kemudi sebelah kiri, itu ada sosok putih yang matanya itu nggak kelihatan. Waktu saya nengok, itu bener-bener saya nengok dan dia nengok. Waktu itu saya panik, saya nggak tahu harus bagaimana. Cuman ada sisi sadar saya yang saya nggak boleh tinggalin mobil. Saya bangun, saya tegakin mobil, saya langsung keluar mobil tanpa ngelihat ke samping lagi. Dan akhirnya saya tidur di pinggir jalan dengan kondisi ketakutan. User besok pagi tanya, Pak, tidur di mana semalam? Saya langsung bilang, saya semalam ketiduran di musola samping sini Pak. Tapi sekitar jam 1 malam tuh saya keluar lagi. User dengan senyum-senyum, dia bilang, kenapa Pak? Saya langsung balik tanya, kenapa Bapak senyum-senyum? Saya langsung ceritain kondisi tadi malam, kalau saya itu kebangun dan di samping saya tuh ada pocong. User cuman ketawa dan salah satu orang tua dari user yang tinggal di daerah tersebut bilang, Bapak hebat, kita aja yang orang sini kalau udah jam 9 itu nggak ada yang berani ke sana. Kenapa Bapak istirahat di sana? Nah dari situ, dan ternyata kondisi yang saya alamin itu bukan yang pertama dan bukan orang yang baru ngalamin hal tersebut. Udah banyak cerita-cerita mistis dari lokasi tersebut. Singkat ceritanya, order terus berlanjut selama sekitar 4 hari. Yang dimana kondisinya mau nggak mau saya harus istirahat bareng keluarga user di ruang tamu selama 4 hari 3 malam. Jadi menurut saya itu salah satu pengalaman yang nggak akan terlupakan dan
Mudah-mudahan buat saya itu yang terakhir.